Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak harmonis sederhana atau getaran harmonis. Ya. Kali ini Bu Tuti membawa sebuah gitar. Ya. Getaran dari senar-senar gitar ini merupakan contoh dari getaran harmonis. Contoh yang lain adalah getaran dari denyut jantung kita, getaran dari pita-pita suara kita, sehingga menghasilkan suara saat kita berbicara, saat kita bernyanyi. Ya. Contoh yang lebih sederhana lagi adalah getaran dari sebuah pegas, getaran dari bandul matematis. Mari kita ikuti. Belajar yuk bersama Bu Tuti. Kita akan membahas tentang gerak harmonis ya pada bagian yang pertama. Sebelum kita membahas mengenai gerak harmonis sederhana lebih mendalam, kita harus tahu tentang pengertian gerak harmonis sederhana ya. Gerak harmonis sederhana atau getaran harmonis adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Coba kalian perhatikan video dari kepakan sayap burung ya. Kita lihat gerak bolak-baliknya dan kita lihat titik kesetimbangannya ya. Oke. Ya. Lihat ya, kelihatan gerak bolak-baliknya bukan? Iya. Contoh yang selanjutnya mungkin akan lebih jelas lagi adalah gerakan bolak-balik pada bandul jam dinding. Ya. Dia bergerak ke kanan ke kiri. Lebih jelas lagi contoh di bawah ini, yaitu kalian lihat gerak bolak-baliknya dan titik kesetimbangannya. Ya, bergerak ke kanan, ke kiri. Nah, jika sudah selesai dia pasti akan pada posisi di tengah, posisi setimbang. Nah, video berikut adalah gerak harmonis pada pegas. Ini kalian akan lebih jelas ya, karena di sini kelihatan pada garis pink itu terputus-putus, itu merupakan titik kesetimbangannya. Kita lihat bandul itu akan bergerak ke bawah ke atas melalui titik kesetimbangannya. Ya, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi. Iya. Nah, itu. Nah, saya kira itu sudah bisa menggambarkan ya tentang pengertian gerak harmonis. Ya. Selanjutnya adalah tentang gaya pemulih pada gerak harmonis sederhana. Ya. Kita lihat pada saat mengalami gerak harmonis, benda ini mengapa mengalami gerak harmonis? Karena di sini akan timbul gaya pemulih ya yang menyebabkan benda kembali ke keadaan semula. Nah, di sini pada pegas besarnya adalah F sama dengan min K kali delta X ya. Sama dengan persamaan pada hukum Hooke ya. Di mana K adalah konstanta pegas dan delta X adalah pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang nanti kita lihat ya simpangan yang diberikan pada pegas. Nah, di sini kita lihat pada saat belum diberi beban, di sini ini belum posisi setimbang ya. Posisi setimbang itu setelah diberi beban seperti ini. Kemudian disimpangkan lagi. Nah, ini simpangannya ini ke bawah ke atas, ke bawah. Ini min Y, ke atas juga plus Y. Nah, kita lihat di sini persamaannya mengandung tanda negatif. Ini artinya pada saat dia bergerak ke bawah bendanya, maka gaya pemulihnya itu bekerja ke atas. Pada saat dia ke atas ya, dia bergetar ke atas, maka gaya pemulihnya bekerja ke bawah. Oke. Contoh soal 1. Di sini pada sebuah pegas digantungkan beban bermasa 200 gram atau 0,2 kg ya. Sehingga pegas bertambah panjang 5 cm. Jika pegas ditarik ke bawah sejauh 5 cm, berapa besar gaya pemulih dari pegas untuk mencapai titik kesetimbangannya kembali. Ini kebetulan sama ya, sama-sama 5 cm, tetapi ini merupakan hal yang berbeda. Pertambahan panjang yang pertama ini adalah untuk mencari
konstanta pegas. Ini menggunakan hukum Hooke ya. Jadi kita mencari K dulu, K itu F per delta X. Di mana F itu adalah berat dari beban. Jadi gaya yang diberikan merupakan sama dengan gaya berat beban. M kali G, di mana M itu 200 gram atau 0,2 kg. G-nya itu percepatan gravitasi. Delta X-nya 5 cm atau 0,05. Sehingga kita lihat 0,2 kali 10 itu 2. 0,05 itu 5 per 100, kalau dibalik menjadi 100 per 5, maka sama dengan 200 per 5 itu 40 Newton per meter. Nah, gaya pemulihnya sama dengan min K kali Y. Bisa Y, bisa delta X, sama ya. Tapi kita nanti harus membedakan mana yang delta X itu pertambahan panjang untuk mencari K, mana yang simpangan ya. Sehingga F sama dengan min 40 kali 0,05 sama dengan minus 2 Newton. Oke. Selanjutnya adalah gaya pemulih pada ayunan sederhana. Gaya pemulih merupakan gaya yang menyebabkan benda kembali ke keadaan semula. Titik keseimbangannya ini di tengah ya. Jadi pada saat dia bergerak ke sini, misalnya ke kanan, maka gaya pemulihnya itu arahnya ke kiri, karena titik keseimbangannya di sebelah kiri. Pada saat dia bergerak ke kiri, titik keseimbangannya di sebelah kanan, maka gaya pemulihnya bergerak ke kanan. Jadi minus itu artinya berlawanan arah dengan arah getaran, ya, arah simpangan. Ya. Sehingga kita lihat seperti persamaan pada gaya pegas, F sama dengan min K kali delta X, ya. Atau kalau dijabarkan di sini F sama dengan mg sin theta. Ya, kita lihat ini F-nya terus sama dengan F sama dengan mg per L kali X. Kita lihat sin theta itu adalah X per L ya. X per L, maka nilainya F sama dengan min mg per L kali X. Oke. Sama seperti tadi, minus menunjukkan bahwa arah gaya berlawanan arah dengan arah simpangan. Contoh soal yang kedua, bandul bermasa 200 gram digantungkan pada tali sepanjang 25 cm. Bandul disimpangkan sejauh 5 cm dari titik setimbang, kemudian dilepaskan. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya pemulih yang bekerja pada bandul. Kita masukkan saja nilainya. Fp sama dengan minus mg X per L, di mana M-nya 200 gram, 0,2 kg, G itu 10, X itu 0,05 simpangannya, per L, L itu panjang talinya 0,25, sehingga nilainya sama dengan minus 0,4 Newton. Oke, materi berikutnya adalah periode dan frekuensi pada gerak harmonis sederhana. Kita lihat apa sih periode itu ya. Di SMP kita mengenal periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Apa sih satu getaran itu? Nah, kita lihat satu getaran paling mudah kalau dari samping ya. Kalau dari samping ini, kalau dari A akan kembali ke A lagi. Jadi kita lihat dari A ke A lagi, dari A, B, C, B, A lagi. Kalau di C, C, B, A, B, ke C lagi. Kalau dari B, nah dari B ke C, ke B, ke A, ke B lagi. Atau dari B ke A, ke B, ke C, ke B lagi. Oke, gampang ya. Dan titik B kita tahu yang seperti tadi sudah dijelaskan merupakan titik kesetimbangan. Oke. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau sama dengan waktu getar dibagi dengan jumlah getaran. Nah, frekuensi kebalikannya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Berarti frekuensi itu sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu getar. Nah, karena kebalikan, maka hubungan T dan F adalah T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T. Oke,
Nah, kita lihat sekarang ini rumusnya. Rumusnya juga kebalikan ya. Frekuensi itu 1/2pi akar G per L. Nah, periode kebalikannya, maka T sama dengan 2pi, di sini kebalikan lagi akar L per G. Jadi kita tahu bahwa periode itu pada ayunan bandul hanya tergantung dari apa? Panjang tali dan percepatan gravitasi. Berbanding lurus ya, periode berbanding lurus dengan akar dari panjang tali dan akar dari 1/G ya. Jadi massa beban tidak berpengaruh, apalagi bahan dari beban atau bahan dari tali, apalagi warna dari tali, itu tidak berpengaruh. Oke ya, contoh soalnya, sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 160 cm dan beban dengan massa 300 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Nah, kita lihat yang diketahui itu L 160 cm sama dengan 1,6 meter. Massa beban itu 300 gram sama dengan 0,3 kg. Tapi kan nggak dipakai ini, jadi nggak perlu ya. G-nya seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan ke persamaan. T sama dengan 2pi akar L per G sama dengan 2pi akar 1,6 per 10. Sehingga sama dengan 2pi akar 1,6 dibagi 10 itu 0,16. Sehingga sama dengan 2pi akar 0,16 itu 0,4. Sehingga sama dengan 0,8 pi sekon. Oke. Selanjutnya periode dan frekuensi pada getaran pegas. Periode dan frekuensi sebuah sistem beban pegas hanya tergantung dari massa dan konstanta gaya pegas. Jadi kita lihat di sini rumusnya hampir seperti tadi, mirip ya, cuma beda besarannya. T sama dengan 2pi akar M per K, M-nya massa, K-nya konstanta pegas. Frekuensi kebalikan. Jadi ingat kalau T ini tahu, salah satu aja yang dihafal, yang lain kebalikan. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar K per M. Oke. Latihan contoh soal yang keempat. Terakhir ini. Sebuah beban bermassa 250 gram digantung dengan sebuah pegas ya, digantung pada sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Kemudian disimpangkan sehingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarannya ya. Yang diketahui M-nya 250 gram atau 0,25 kg, konstantanya adalah 100 Newton per meter. Ditanyakan periode, kita masukkan T sama dengan 2pi akar M per K sama dengan 2pi akar 0,25 per 100 sama dengan 2pi akar, kita ingat ya, 0,25 itu 25 per 100 sehingga menjadi 25 per 100 kali 100 berarti 10.000 sama dengan 2pi. Nah, akar dari 25 itu 5, akar dari 10.000 itu adalah 100 sehingga hasil akhirnya adalah 10 pi dibagi 100 atau 0,1 pi sekon. Oke, ingat selalu manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Amin. Bagaimana? Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi membantu kalian untuk lebih memahami materi getaran harmonis. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.